Bagaimana sebuah peperangan besar bisa lahir? Dalam dunia One Piece, perang tidak pernah tiba-tiba muncul begitu saja. Ia selalu lahir dari sesuatu yang lebih dalam. Di Alabasta, perang lahir dari sebuah kebohongan besar. Sebuah negeri gurun perlahan dihancurkan. Tetapi bukan oleh bencana alam, namun oleh manusia. Mata air disembunyikan, hujan dihentikan secara paksa, kekeringan dan kelaparan dibuat seolah-olah menjadi takdir yang harus diterima. Lalu di tengah-tengah penderitaan itu, muncul sosok yang berpura-pura menjadi penyelamat. Rakyat Alabasta dibuat putus asa. Mereka saling mencurigai satu sama lainnya. Akhirnya mereka saling bertarung hanya untuk bertahan hidup. Tanpa sadar, sebenarnya musuh mereka bukan sesama rakyat, melainkan kebohongan yang bekerja diam-diam di balik layar. Alabasta tidak bangkit karena sadar. Kesadaran itu dipaksa hadir setelah topi jerami datang sebagai pemicu. Berbeda dengan di Alabasta, di Dressrosa perang lahir dari ingatan yang telah dicuri. Orang-orang tertawa, tapi sebenarnya menderita. Mereka hidup sebagai budak, tapi mereka tidak mengetahui kalau mereka sudah diperbudak. Don Flamingo tidak menaklukkan negara dengan kekuatan, tetapi ia mengubah raja mereka, Raja Dressrosa, menjadi boneka dan membiarkan rakyat membenci orang yang sebenarnya tidak pernah bersalah. Ingatan mereka dihapus, sejarah diputar balikan. Rakyat hidup bertahun-tahun dalam kebencian yang salah arah. Ketika topi jerami datang, mereka tidak memberi jawaban sederhana. Mereka hanya mengembalikan satu hal, ingatan tentang arti keluarga, kemanusiaan, dan arti hidup yang pernah hilang. Bagaimana dengan di negara Wano? Di Wano, perang lahir dari penindasan yang diwariskan. Rakyat tahu mereka ditindas, tahu siapa musuhnya, tapi terlalu lama hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Perlawanan di Wano bergantung pada legenda masa lalu, Kozuki Oden, tentang kehormatannya sebagai seorang shogun, tentang warisan yang ia tinggalkan kepada pengikut setianya. Oden mati bukan untuk menang, ia mati untuk meninggalkan api. Perang di Wano adalah usaha memperbaiki sejarah yang salah. Sejarah keluarga Kozuki yang telah dimanipulasi oleh Kaido dan Orochi. Hingga legenda Nika akhirnya muncul untuk membebaskan penderitaan yang telah mengakar terlalu dalam. Namun Elbap ini beda cerita. Perang di Elbap tidak lahir dari kebohongan, bukan dari ingatan yang dicuri, bukan juga dari penindasan yang diam-diam. Perang Elbap lahir dari kebenaran yang akhirnya diucapkan dengan suara keras. Kebenaran tentang Raja Herald, tentang kematiannya yang selama ini disalahpahami, tentang Loki yang dicap sebagai pengkhianat, padahal hanyalah korban dari cerita palsu yang sengaja diciptakan. Tetua Jarul tidak memanggil perang karena dendam. Ia memanggil perang karena malu. Malu karena Elbap dikenal sebagai bangsa terkuat, tapi memilih diam. Malu karena membiarkan satu orang menanggung dosa yang bukan miliknya. Malu karena kekuatan tanpa kehendak hanyalah gelas kosong. Disinilah perbedaan besarnya. Elbap tidak berperang untuk bebas, karena mereka sudah bebas. Elbap berperang karena kedamaian, tidak akan pernah lahir dari kebohongan yang terus dipelihara. Dan di tengah-tengah semua itu, topi jerami tidak datang menjadi inti dari cerita ini, tetapi mereka adalah saksi dari perubahan sejarah itu. Zoro berdiri bukan sebagai perencana, tapi sebagai pedang yang siap menebas. Ketika ada manusia yang sengaja berdiri dan membenarkan sebuah keputusan yang salah. Sementara itu, Brook berjalan sendirian.
Tidak dijelaskan apa yang ia sadari. Dan justru karena itulah momen ini terasa begitu penting. Brooke hidup di antara kehidupan dan kematian. Dan mungkin ia menyadari sesuatu, bahwa Imu tidak menguasai dunia dengan mengendalikan tubuh, melainkan dengan mengikat jiwa. Dan jika yang dikekang adalah jiwa, maka pedang dan haki mungkin tidak cukup. Disinilah Brooke menjadi kunci. Yomi Yomi Nomi memberinya kuasa atas jiwa. Musik menyentuh ingatan terdalam manusia. Brooke tidak akan mengalahkan musuhnya. Ia akan membebaskan ingatan dari penjara jiwa. Dan jika penjara jiwa itu telah rusak, ingatan itu akan pulih dengan sendirinya. Untuk pertama kalinya, kekuasaan Imu akan terlihat rapuh. Karena ternyata seorang dewa bisa dilawan oleh sesuatu yang sangat manusiawi. Ingatan, kehendak, dan musik. Baik teman-teman semua, sampai bertemu di episode baru selanjutnya. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit. Sampai bertemu kembali.